Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih telah mau bergabung dengan saya dalam acara training pengembangan diri pada sore hari ini. Untuk pertama ini, saya meminta untuk teman-teman semua memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan, semester, dan asal kuliahnya. Dimulai dari Mas Ignatius Sening. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sening, saya semester 3 dari Universitas Sanata Dharma. Terima kasih. Oh, sama menyebutkan program studinya. Oke, program studi saya teknik mekatronika. Oh, anak teknik. Untuk selanjutnya, Mas Athanasius Philip. Perkenalkan, nama saya Athanasius Felix dari Universitas Sanata Dharma. Program studi saya teknik mekatronika. Semester berapa ya Mas Philip? Semester 3. Masih mahasiswa baru. Untuk selanjutnya kalau bisa saat perkenalan on cam ya teman-teman. Selanjutnya Mas L. Siapa itu Mas L? Boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya L. Rumi dari Universitas Gajah Mada. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Maaf nggak bisa on cam, lagi di jalan ini. Oh, Mas L ini dari Universitas Gajah Mada toh? Iya, Mas. Bisa menceritakan nggak dulu pas pendaftaran susah nggak masuknya Mas? Biar teman-teman yang lain tahu. Udah lama ya, Mas. Saya udah semester 4 jadi agak lupa gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa, maklum. Oke, untuk selanjutnya Mbak Anindita Sekar. Perkenalkan, nama saya Anindita Sekar Bawani dari kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Prodi Pariwisata, semester 4. Oh ya, terima kasih Mbak Sekar. Terus lanjut Ya, kemudian sama-sama. Mas Bagas Yohanes. Nama saya Yohanes Bagas dari Universitas Sanata Dharma, Prodi Sastra dan Bahasa. Semester berapa ya Mas Bagas? Semester 5, Mas. Oh ya. Untuk selanjutnya Mbak Vita. Ya, perkenalkan, nama saya Katarina Vita, biasa dipanggil Vita, dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirapi Yogyakarta. Saya semester 2. Oh ya, halo Mbak Vita. Terus lanjut Mbak Tika, Agnes Kartika. Perkenalkan, nama saya Agnes Kartika Maharani, biasa dipanggil Tika, dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma, semester 2. Iya, halo Mbak Tika. Terus selanjutnya Mbak Litwina Kalista. Halo, perkenalkan nama saya Litwina Alma Kalista dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prodi Teknik Industri, semester 3. Oh ya, terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Ngomong-ngomong saya malah belum memperkenalkan diri kepada kalian. Perkenalkan, nama saya Agustinus Wenda Prasetya SPD. Saya di sini sebagai fasilitator training pengembangan diri pada sore hari ini. Ini ada teman kita yang baru bergabung. Kita tunggu. Sembari menunggu, saya akan menjelaskan apa maksud dari kegiatan sore hari ini, yaitu sebuah training yang saya laksanakan secara daring karena mengingat situasi pandemi yang belum kunjung selesai, yang memungkinkan untuk saya untuk melakukan training ini secara daring. Nah, training ini nanti saya akan bawakan dengan judul efektif dalam penggunaan media
belajar secara daring seperti penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk teman-teman mahasiswa baru ini untuk nanti sebagai bekal mengikuti perkuliahan di kampusnya masing-masing saat menjalani perkuliahan karena masih situasi dan kondisi yang tidak mungkin untuk melakukan tatap muka. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, ini adalah PPT yang saya gunakan sebagai yang berjudul training kali ini adalah efektif penggunaan media belajar secara online. Oleh saya Susuada Prastiani 60. Kita akan masuk yang pertama yaitu poin apa itu definisi belajar. Oh ya, sebelumnya teman-teman apakah PPT saya sudah terlihat? Iya, sudah. Ya, baik, terima kasih. Di sini kita akan mempelajari tentang belajar. Apa sih belajar itu? Belajar itu diartikan sebagai sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari sebuah pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang paling penting adalah adanya input yang berupa stimulus serta adanya output yang berupa respon yang ditimbulkan. Nah, jadi pengertian belajar kali ini dapat didefinisikan dengan simpel yaitu sebuah proses perubahan di dalam kepribadian diri masing-masing ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas, yaitu nanti ada sebelum dan sesudah itu mesti ada perbedaan. Di saat seseorang itu belajar, sesudah dan sebelum mesti ada peningkatan dan perbedaan. Secara umum, belajar itu adalah aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku berbeda sesudah belajar dan sebelum belajar. Maka dari itu, belajar itu bisa dilakukan oleh semua orang di berbagai tempat dimanapun Anda berada. Seperti contoh, Anda sedang berekreasi ke pantai maupun museum, itu sudah dikatakan belajar karena Anda nanti teman-teman semua bisa mempelajari seperti sejarah munculnya candi tersebut atau museum-museum tersebut. Oke, selanjutnya kita akan memasuki yaitu pembelajaran luring. Sebelumnya belajar itu bisa dibagi menjadi dua, pembelajaran luring dan daring. Nah, pembelajaran luring adalah luring itu sendiri kepanjangan dari luar jaringan, seperti pengganti kata offline. Kata luring merupakan lawan dari kata daring. Nah, pembelajaran luring itu seperti yang teman-teman lakukan saat sebelum kondisi seperti yang waktu terkena virus itu berdampak sampai yang menjadikan pembelajaran daring online. Nah, itu kan teman-teman melakukan bertatap muka dengan dosen. Nah, itu bisa dikatakan pembelajaran luring. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring atau online. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman saat ini karena mengingat situasi pandemi COVID yang belum kelar, maka teman-teman dianjurkan oleh pemerintah mengikuti kegiatan atau pembelajaran ini secara online dan daring yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus yang kita tahu corona sangat berbahaya. Maka pemerintah melalui pemerintah universitas mengadakan pembelajaran secara daring atau online. Oke. Untuk pembelajaran daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah
terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Ciri-ciri pembelajaran daring tersebut yang pertama itu jelas tersambung ke internet menggunakan sesuatu media. Media itu bisa aplikasi seperti Zoom, lalu Google Meet, lalu ada berbagai lainnya lagi, LMS yang mungkin semua kampus mempunyai LMS untuk melakukan pengumpulan tugas maupun pengerjaan tugas. Ciri-ciri yang lain yaitu segala materinya itu didistribusikan secara online dan tes juga bisa dilaksanakan secara online. Lalu di sini yang sepertinya terlambat. Dan ciri-cirinya itu dilakukan tanpa tatap muka juga, menggunakan online tadi, terus menggunakan media atau platform berbasis online. Lalu saya mempunyai tips mengikuti pembelajaran secara daring untuk teman-teman mahasiswa baru nantinya mengikuti perkuliahan. Jika tahun depan mungkin belum memungkinkan untuk melakukan secara tatap muka di masing-masing kampus, maka ini saya mempunyai tips. Yang pertama itu adalah siapkan ruangan khusus untuk belajar. Nah, itu seperti teman-teman semua bisa mempersiapkan ruangan, yaitu bisa di kamar agar tidak diganggu orang lain seperti adik atau orang tua mungkin pengen fokus dulu untuk belajar. Lalu yang kedua, pastikan koneksi internet stabil. Jika tidak mempunyai wifi atau kuota yang lain, nah di sini kan pemerintah sudah memberikan kuota dari Kemendikbud itu sebagai modal dan bisa, yang penting pastikan koneksinya agar stabil. Yang ketiga yaitu screenshot dan buat catatan. Nah di sini teman-teman jika tidak sempat membuat catatan, mungkin teman-teman bisa men-screenshot bahan materi yang diberikan dari dosen untuk teman-teman semua dan nantinya bisa digunakan dan direview materi untuk meluangkan waktu. Yang keempat itu teman-teman bisa menggunakan headset agar lebih fokus, tidak terganggu oleh suara-suara yang lain. Oke, selanjutnya manfaat pembelajaran daring itu apa sih manfaatnya belajar daring itu? Yang pertama yang itu belajar mandiri, yaitu pembelajaran daring tersebut memberikan kesempatan bagi pembelajar dengan secara mandiri seluruh kendali atas keberhasilan dalam proses belajar. Nah itu nanti teman-teman itu kan belajar secara mandiri dan keberhasilan pun ditentukan oleh diri sendiri. Maka ya kita harus benar-benar berproses dalam belajar yang akan menentukan prestasi kita dan hasilnya nanti. Yang kedua ada meningkatkan suatu partisipasi aktif dari mahasiswa. Nah, di pembelajaran secara mandiri dan daring ini manfaatnya teman-teman bisa lebih menguji keaktifan teman-teman itu sendiri. Apakah dirinya sudah mampu memberikan kontribusi untuk kelas maupun kontribusi untuk secara aktif, lebih aktif dari biasanya untuk sering bertanya maupun memberikan pendapat dan tanggapan. Itu akan berdampak positif pada teman-teman, akan lebih aktif. Tidak hanya cuman nanti kalau misal contoh ya, kalau melakukan pembelajaran daring cuman dimatikan kameranya dan tidak memperhatikan malah ditinggal tidur, nah itu nanti malah berdampak negatif pada diri teman-teman itu sendiri. Yang selanjutnya ada fleksibel, yaitu pembelajaran daring tersebut memberi fleksibilitas di dalam memilih waktu serta juga tempat untuk mengakses perjalanan. Nah, yang dimaksudkan di sini pembelajaran daring ini untuk teman-teman itu bersama dosen bisa membuat janjian, tidak terpaku dalam jam. Kan secara online bisa 24 jam aktif. Jika dosen menyetujui bisa fleksibel untuk melakukan pembelajaran tersebut. Saya juga menyebutkan manfaat yang lain, yaitu efisiensi biaya.
memerlukan tempat, sarana, dan prasarana. Jika di kelas harus pergi ke sini kemari, memerlukan biaya yang banyak, maka di pembelajaran secara daring ini memanfaatkan efisiensi biaya. Seperti apa yang sudah saya katakan tadi, untuk kuota maupun wifi kan sudah diberikan oleh pemerintah, jadi hitung-hitung untuk mengefisienkan biaya. Lalu ada lagi meningkatkan suatu kemampuan belajar. Itu tergantung dari teman-teman untuk mau belajar apa tidak. Lalu meningkatkan suatu kualitas materi pendidik serta juga pelatihan. Itu juga ada manfaatnya. Lalu kita akan membahas yaitu yang berkaitan dengan tema besar tadi training kali ini, dengan efektif melakukan pembelajaran secara daring. Saya akan menyontohkan beberapa aplikasi untuk yang sering digunakan teman-teman untuk mengikuti perkuliahan secara online. Yang pertama ada aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom sendiri itu adalah aplikasi komunikasi yang menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat, baik seluler maupun desktop. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Nah, ini ada seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu aplikasi Zoom. Itu dapat yang sering digunakan oleh teman-teman mengikuti perkuliahan BSO yang umum. Lalu di sini akan membacakan sejarah Zoom. Zoom didirikan oleh Eric Yuan yang saat itu menjadi CEO Zoom Technologies. Ide memulai startup konferensi video berawal dari masa Eric sedang duduk di bangku kuliah dan sedang menjalin hubungan jarak jauh dengan sang kekasih. Nah, jarak mereka dipisahkan 10 jam perjalanan menggunakan kereta. Tahun 1997, Eric pindah ke Silicon Valley dan diterima bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang video conference, yaitu web. 10 tahun kemudian, perusahaan ini diakuisisi oleh Cisco dan Eric diangkat menjadi salah satu wakil presiden. Yuan kemudian menceritakan idenya untuk membuat sebuah aplikasi video conference. Ide itu ditolak oleh para petinggi Cisco dan sebagai Eric akhirnya memutuskan mundur dari perusahaan tersebut. Pada tahun 2011, Eric Yuan resmi mendirikan aplikasi yang bernama Zoom ini. Fitur-fiturnya aplikasi Zoom, di sini ada video dan audio HD yang memungkinkan untuk teman-teman tetap menggunakan headset agar tetap fokus untuk belajar. Itu namun Zoom sudah memberikan video dan audio yang sudah HD. Lalu rekaman atau transkrip. Nah, ini biasanya digunakan oleh teman-teman untuk mengumpulkan tugas yang bersifat nanti harus direkam seperti saat ini dan bisa digunakan untuk evaluasi untuk kedepannya bagaimana. Lalu ada keamanan end-to-end encryption, yaitu Zoom ini mempunyai sebuah fitur itu nanti bisa di-share, bisa dijaring untuk siapa saja siswa-siswi yang akan mengikuti Zoom ini. Yaitu yang selanjutnya ada fitur penjadwalan, yaitu fitur di Zoom ini dapat dijadwalkan untuk diagendakan dibuat untuk berapa jam, nanti mulai jam berapa, itu ada di fitur Zoom ini. Yang selanjutnya ada obrolan time, yaitu teman-teman bisa bersharing, bertukar pengetahuan langsung dengan screen yang ada. Yang terakhir ada share screen, yaitu teman-teman fitur ini digunakan untuk presentasi secara daring
dengan menggunakan share screen. Nanti PPT yang akan di-share screen, video maupun PPT, bisa lewat fitur share screen ini. Aplikasi yang selanjutnya yaitu Google Meet. Ini juga sering digunakan kampus-kampus untuk memberikan pendidikannya kepada mahasiswanya. Nah, Google Meet ini adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Google Meet itu sebelumnya adalah dikenal dengan Hangouts Meet, adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini merupakan salah satu dari 2 aplikasi yang nantinya akan mengganti Google Hangouts tersebut. Lalu di sini saya akan membacakan sejarahnya dari Google Meet. Google Meet ini dulu pada tahun 1976 itu muncul Google Hangouts dan sekarang digantikan menjadi Google Meet. Lalu apa saja fitur yang ada di dalam Google Meet? Yang pertama itu adalah panggilan audio dan video, mirip seperti Zoom tadi, bisa berbincang secara daring, melakukan pembelajaran itu lewat kamera atau screen tadi. Lalu yang selanjutnya ada obrolan yang menyertai, itu sama seperti tadi, bisa berkomunikasi, bertukar pengetahuan, dan lain sebagainya. Lalu ada fitur lagi mode cahaya rendah untuk video, yaitu digunakan untuk mengatur tingkat kecerahannya. Jika mengalami terlalu cerah, nanti bisa diredakan. Terus kemampuan untuk bergabung dalam rapat melalui browser atau web. Berbagai layar untuk mempresentasikan dokumen, spreadsheet, presentasi, atau jika menggunakan perempuan, dan lainnya. Nah, itu seperti share screen. Lalu kemampuan untuk menelepon dan pertemuan menggunakan nomor dial-in di Amerika Serikat. Lalu ada fitur lagi, host dapat menolak masuk dan menghapus pengguna selama panggilan sedang berlangsung atau sedang melakukan pembelajaran. Aplikasi selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint. Sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. PowerPoint dapat membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain untuk mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Fungsi dan kegunaan PowerPoint di sini sarana untuk mempermudah sebuah presentasi, ya jelas PPT atau PowerPoint ini memang sangat membantu teman-teman dalam mempresentasikan sebuah materi dengan berbagai fitur. Lalu yang kedua, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Nah, soft copy tersebut dapat diakses, itu maksudnya teman-teman bisa save dan menampilkan PPT ke share screen maupun ke layar proyektor untuk berbagai dan bisa diakses dan dilihat oleh teman-teman yang lain maupun dosen yang sedang mengajar. Lalu membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta desain yang akan dipergunakan. Nah, jadi di PPT ini ada fitur yang namanya transisi animasi dan video audio. Nanti teman-teman bisa merecord suara teman-teman untuk mempresentasikan materi yang akan teman-teman bawakan. Dan di situ masih ada fitur-fitur yang lain untuk seperti bisa meluangkan kreativitas teman-teman. Lalu yang terakhir ada mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Dari namanya sendiri itu adalah PowerPoint, yaitu poin yang dipowerkan. Mungkin teman-teman bisa membuat
sebuah materi itu menjadi poin-poin yang penting, lalu saat presentasi dipowerkan, yaitu dijabarkan agar poin yang dijabarkan tersebut bisa lengkap. Di sini saya mempunyai sebuah tips membuat PowerPoint yang menarik. Namun sebelumnya saya membacakan sejarah dari PowerPoint ini. Microsoft PowerPoint dikembangkan pertama kali oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. Waktu itu Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter untuk perusahaan Ford Inc. yang kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. PowerPoint yang pertama kali ini dirilis pada tahun 1987 dan komputer yang didukungnya adalah Macintosh. Kala itu PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih saja dan mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi OHP atau overhead projector. Di tahun berikutnya Microsoft PowerPoint muncul dengan dukungan warna telah Macintosh berwarna muncul di pasaran. Pada tanggal 31 Juli tahun 1987, Microsoft mengakuisisi Ford Inc. dengan PowerPoint seharga $14 juta. Mengikuti Microsoft Windows 3.0 versi MS dari Windows dari PowerPoint muncul di pasaran tepatnya pada tahun 1990. Semenjak tahun 1990 inilah Microsoft PowerPoint tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office terkecuali Basic Edition. Sampai saat ini, Microsoft PowerPoint terus berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahun. Versi terbaru dari Microsoft Point adalah Microsoft Office PowerPoint 2013 yang dirilis bulan Januari 2015 dan sudah diperbarui menjadi Microsoft PowerPoint 2013. Dalam Microsoft PowerPoint 2013 ini, antarmuka dengan pengguna dan grafik sangat ditingkatkan sehingga Microsoft PowerPoint lebih menarik dan lebih bisa diakses untuk kreativitasnya. Mungkin materi yang sudah saya paparkan itu, mungkin teman-teman ada yang ingin menanyakan tentang materi. Jika tidak ada, maka akan lanjutkan teman-teman yang akan saya berikan materi. Nanti saya akan berikan waktu 15-20 menit untuk membuat PPT agar materi yang saya sampaikan ini bisa terserap. Saya akan membagikan perwakilan saja nanti materi dan dibuat PPT. Nanti teman-teman mencoba fitur-fitur yang sudah ada di Zoom ini sebagai share screen dan membuat PPT tersebut dan lalu dipresentasikan. Baik begitu. Teman-teman boleh istirahat selama 10-15 menit dan membuat PPT untuk perwakilan yang sudah saya tunjuk nanti. Hai Pak, Kak. Ya.
5 menit lagi ya teman-teman. Sembari menunggu teman yang sudah saya tunjuk untuk mengerjakan PPT, teman-teman boleh istirahat untuk makan, minum, atau keperluan yang lain. Apakah sudah selesai teman-teman? Tadi ada beberapa teman kita yang saya tunjuk, saya berikan materi untuk membuat PPT agar mempraktekkan apa yang sudah saya berikan tadi materinya. Teman-teman yang lain, apakah istirahatnya sudah selesai? Sudah cukup. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan teman kita
untuk mempresentasikan apa yang sudah saya berikan materinya tersebut. Yang pertama, coba Mbak Tika untuk mempresentasikan materi yang sudah saya berikan. Makasih Kak. Boleh jadiin itu enggak? Host dulu enggak? Oke, Mbak Tika. Teman-teman, apakah sudah kelihatan? Sudah tempat saya. Ya, sudah. Nah, di sini saya membuat PPT mengenai manfaat lidah buaya. Yang pertama itu beragam manfaat lidah buaya untuk kecantikan, yaitu yang pertama meringankan sunburn, yaitu untuk menenangkan kulit yang terbakar sinar matahari. Aloe gel menciptakan lapisan pelindung pada kulit untuk mempertahankan kelembapan, sementara kandungan antioksidan dan mineralnya bekerja untuk reparasi kulit lebih cepat. Manfaat yang kedua yaitu melembabkan kulit. Aloe vera diperkaya dengan lebih dari 35 nutrisi termasuk vitamin C, E, dan beta-karoten yang mempunyai efek anti penuaan, anti-inflamasi, dan anti-mikroba. Dengan penggunaan rutin, aloe gel ini dapat membuat Anda terlihat lebih muda dan bahkan membantu mengurangi bercak pada kulit yang umumnya terjadi akibat paparan sinar matahari. Manfaat lidah buaya untuk kecantikan lainnya adalah meningkatkan produksi kolagen, sehingga kulit akan menjadi lebih kenyal dan tidak mudah keriput. Yang manfaat selanjutnya yaitu membunuh bakteri. Aloe gel memiliki khasiat antimikroba yang dapat membantu melindungi kulit dari bakteri dan patogen penyebab infeksi kulit. Zat glikoprotein yang terkandung dalam lidah buaya juga sangat efektif untuk mengurangi kemerahan dan peradangan. Itulah manfaat lidah buaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tika atas PPT yang sudah disampaikan. Jika kita lihat tadi PPT-nya Mbak Tika itu sudah bagus. Nah, seperti itu. Tapi jika dilihat sekilas itu seperti agak membosankan karena PPT yang bagus itu bisa dikasih gambar atau dikasih animasi atau transisi agar lebih menarik. Jadi pembaca itu tertarik, tidak cepat merasa jenuh begitu. Lalu yang selanjutnya Mbak Vita boleh coba mempresentasikan tugasnya. Oke, baik. Bisa dijadikan host dulu? Sudah. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, coba Mbak Vita di full screen. Oke, sudah. Sudah belum ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya Vita akan mencoba menjelaskan apa saja yang sudah diberikan oleh Kak Wanda tadi mengenai manfaat olahraga, dan saya sudah mencoba untuk membuat PPT. Untuk yang pertama, manfaat olahraga untuk otak. Jadi manfaat olahraga sendiri itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kognisi, terutama pada anak-anak usia 6-13 tahun. Sementara bagi orang dewasa itu dapat mengurangi perasaan cemas. Hal ini juga dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan, serta membantu untuk tidur lebih nyenyak. Jadi olahraga ini juga dapat mengalihkan pikiran kita atau otak kita supaya
bisa terhindar ataupun mengurangi rasa cemas dan menggantikan dengan rasa lebih bahagia lagi. Selain itu, olahraga sendiri secara teratur juga dapat membantu menjaga ketajaman pikiran seiring dengan bertambahnya usia. Untuk selanjutnya, olahraga juga bermanfaat untuk menjaga berat badan ideal. Jadi olahraga ini dapat membakar kalori sehingga dapat menjaga berat badan yang lebih ideal lagi. Selanjutnya, olahraga juga bisa mengurangi risiko penyakit. Nah, olahraga secara teratur ini dapat mampu mengurangi risiko terkena DM ataupun diabetes tipe 2 dan sindrom metabolik. Sindrom metabolik sendiri adalah kombinasi dari terlalu banyaknya lemak di sekitar pinggang, kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian kolesterol HLD rendah, trigliserida tinggi, ataupun gula darah tinggi. Kemudian, olahraga juga dapat memperkuat otot dan juga tulang. Olahraga secara teratur ini dapat menurunkan risiko patah tulang pinggul, cedera akibat jatuh, kemudian artritis, dan juga rematik. Jenis olahraga yang direkomendasikan untuk memperkuat tulang dan otot diantaranya adalah aerobik, lari, kemudian jalan cepat, dan jumping jack. Kemudian selain itu untuk olahraga sendiri ini, di masa pandemi ini ya, kita bisa menggunakan atau bermanfaat bagi tubuh kita untuk meningkatkan adanya kekebalan tubuh ataupun imunitas dalam tubuh kita. Jadi olahraga ringan seperti lari, kemudian jalan santai, itu sangat dianjurkan di masa pandemi seperti ini. Itu saja Kak Wanda, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vita telah mempresentasikan tugas yang sudah saya berikan tadi. Sebenarnya PPT-nya sudah bagus dari kedua teman kita tadi, hanya saja mungkin perlu lebih kreatif lagi dalam membuat PPT agar bisa menarik, lebih menarik dan tidak membuat jenuh untuk teman-teman yang melihat atau memperhatikan. Begitu. Nah, dari pelatihan teknik pembuatan untuk mengikuti efektif menggunakan media pembelajaran ini, saya harap teman-teman nanti dari selesai kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran atau sebagai modal untuk mengikuti besok jika sudah masuk dan mengikuti perkuliahan secara daring lagi. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak, sudah jelas. Oke, kalau begitu untuk sebagai penutup, saya minta kepada teman-teman untuk mungkin on cam sebentar, boleh tidak ya, untuk dokumentasi, screenshot. Sebentar saja teman-teman. Belum semua. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya dan perhatiannya. Maaf jika masih banyak kekurangan dalam kegiatan sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.